Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat, apa kabar? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masih bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, ketika kita membicarakan tentang sholat, yaitu sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu, ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Tentu sholat ini bukan hanya sekedar bagian dari agama yang sekedar kita lakukan, bukan juga sebagai beban yang kita taruh di pundak kita ketika datangnya waktu sholat. Bukan juga sekedar perintah yang kita takutkan karena kita akan mendapatkan azab dari Allah karena kita meninggalkan sholat. Melainkan sholat itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat adalah kita menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Sahabat, sebagai seorang salik tentunya kita mengetahui bahwa sholat fardu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan hanya sekedar sholat, melainkan kita juga harus menghidupkan dan menyertai hati kita di dalam sholat. Bukan saja di dalam sholat, tetapi ketika sebelum sholat, saat kita sholat, dan juga setelah sholat. Nah, musuh pertama kita adalah nafsu kita sendiri. Lantas, bagaimanakah cara kita menanggulangi nafsu kita ketika kita malas untuk sholat? Ketika azan berkumandang sebagai tanda bahwa datangnya waktu sholat, segeralah bersiap untuk sholat. Ketika azan datang, bersegeralah untuk sholat. Dengan begitu, nafsu kita akan tercegah dan kita akan melakukan sholat dengan ringan. Karena bahwasannya, nafsu akan nyaman dan juga terbiasa oleh kebiasaan kita. Kemudian juga, nafsu akan terbiasa jika kita melakukannya setiap hari. Kita melakukan sholat setiap hari, dan setiap hari sesuai dengan waktunya. Dengan begitu, nafsu kita akan tercegah, nafsu kita akan bosan, dan semangatnya akan turun. Dan sehingga kita sholat dengan mudah, sholat dengan ringan, sholat dengan bahagia. Oke, mungkin kita dulunya jarang sholat atau sholat kita bolong-bolong. Tetapi setelah kita mengetahui, marilah kita segera untuk sholat. Jangan menunda apapun ketika datangnya waktu sholat. Dengan begitu kita akan melakukannya dengan ikhlas dan bahagia. Sahabat, lalu bagaimanakah kita memaknai dan memahami makna-makna sholat? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa sholat adalah saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Kekasih. Oleh sebab itu, saat kita melakukan sholat, kita harus dalam keadaan tenang. Baik sebelum sholat, saat kita sedang sholat, dan setelah sholat. Jika kita sholatnya benar dan tenang, maka sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua adalah sholat itu mengangkat berbagai masalah kita, berbagai kesulitan kita, dan juga kebutuhan kita. Maka segeralah kita adukan apapun kebutuhan kita kepada Sang Maharaja. Kemudian yang ketiga adalah sholat, yaitu adalah tingkatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tingkatan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat sholat itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak ada, niscaya kita tidak akan tahu bagaimana sholat. Mungkin Allah sudah menerangkannya di dalam Al-Quran, tetapi bagaimana cara kita sholat itu adalah disampaikan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu patutlah beliau lebih kita cintai daripada yang lainnya. Sahabat, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan oleh pemimpin kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.